Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Zona Inspirasi. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang untuk semuanya. Untuk kesempatan video kali ini saya membuat general reading untuk zodiak Sagittarius. Dan seperti biasa, sebelum saya mulai bacaan saya ini bisa resonate ataupun tidak resonate, itu tergantung energi kamu masing-masing, ya. Karena ini general umum energi semua orang. Dan jika menurut kamu bacaan saya ini tidak cocok dengan kamu, berarti ini bukan energi kamu. Anggap aja ini sebagai hiburan karena ini hanya sebatas prediksi ya. Oke, langsung saya mulai general reading untuk zodiak Sagittarius. Untuk kartu yang pertama, adanya sebuah pertemuan, adanya suatu kerjasama, adanya suatu tawaran yang akan datang kepada kamu Sagittarius ya. Ini adalah sebuah kartu yang bisa dibilang ini adalah sebuah kartu yang positif. Ini bisa di energinya di asmara kamu ataupun karir kamu. Jika energinya ini berada di karir kamu, berarti akan ada suatu kerjasama, akan ada suatu tawaran pekerjaan yang akan diberikan kepada kamu. Ya, dan itu adalah tawaran yang diberikan kepada kamu dari seseorang yang kamu kenal ataupun dari orang yang baru kamu kenal. Dia akan menawarkan kerjasama dengan kamu, menawarkan pekerjaan kepada kamu. Dan untuk ini adalah, jika ini adalah suatu energi tentang asmara kamu, berarti ini akan ada suatu pertemuan yang tanpa kamu sangka ataupun tanpa kamu duga. Dan pertemuan ini bisa di media sosial ataupun di tempat umum, ataupun justru ini adalah suatu pertemuan yang tidak pernah kamu duga ya, pertemuan ini. Dan saya juga merasakan ada sebuah kartu Page of Swords, di mana ada seseorang yang dia ini sebenarnya sudah lama dia ini memantau kamu. Dia suka ngepoin kamu. Dia di dalam diam dia sebenarnya mungkin tanpa kamu sadari ataupun kamu tidak pernah menyadari bahwa ada seseorang yang dia ini selalu memantau kamu. Dia selalu mencari informasi tentang kamu, dia selalu mencari-cari kabar tentang kamu. Ini yang saya rasakan adalah seseorang yang dia ini sebenarnya naksir kamu, tapi karena ada alasan lain, entah takut ataupun ragu, sehingga membuat dia ini hanya bisa memandang kamu dari jauh. Dia selalu mencari kabar tentang kamu dari jauh. Dia adalah sosok seseorang yang menaruh hati kepada kamu. Ini yang saya rasakan. Dan mungkin setelah dia ini mau memberanikan diri, maka dia akan datang kepada kamu, ataupun justru ini adalah seseorang yang dia ini yang akan datang kepada kamu, bertemu dengan kamu ya. Ini yang saya rasakan adalah dia ini seseorang yang sudah lama memantau kamu, menaruh hati kepada kamu. Ini yang saya rasakan. As of Wands, di mana pentingnya adalah sebuah rasa komunikasi di setiap apapun yang kamu lakukan. Komunikasi itu sangat penting. Dan di sini ya juga ada sebuah kartu yang keempat ya, di mana menyarankan kepada Sagittarius agar kamu ini cobalah kamu untuk introspeksi diri. Ya, meskipun introspeksi diri itu adalah suatu hal yang sulit bagi kita, tapi introspeksi diri itu sangat penting ya, karena kita mencari tahu tentang apa yang kurang pada diri kita, apa yang salah pada diri kita. Nah, disitulah kita akan menjadi sosok yang lebih baik dari sebelumnya. Mungkin kamu mempunyai angan-angan ataupun impian
Ya, angan-angan yang ingin kamu capai itu sulit sekali kamu capai, sulit sekali kamu dapatkan. Nah, maka dari itu sangat penting untuk introspeksi diri. Nah, mencari kesalahan, mencari kekurangan yang ada di dalam diri kita sendiri. Dan disitulah kamu akan menemukan suatu hal yang akan menuntun kamu untuk mencapai apa yang memang ingin kamu harapkan, apa yang memang ingin kamu dapatkan selama ini ya. Dan untuk kartu selanjutnya, nah di sini kamu apa ya? Kamu sebenarnya kamu ini mempunyai uang yang melebihi dari apa yang kamu punya saat ini, ya. Atau sedikit contoh apa ya? Kamu sebenarnya mempunyai uang dan uang itu tidak sedikit, uang itu banyak. Tetapi mungkin karena ada alasan lain, ada teman kamu yang membutuhkan sehingga membuat kamu meminjamkan uang. Nah, meminjamkan uang kepada dia. Ini. Tetapi di sisi lain, mungkin saat ini kamu sedang membutuhkan uang itu untuk kembali kepada kamu karena untuk saat ini mungkin keuangan kamu lagi menurun, ya. Ya, keuangan yang kamu pegang saat ini kecil sehingga kamu mengharapkan uang yang kamu pinjamkan itu kembali. Tetapi karena ada suatu alasan entah apa sehingga orang yang kamu pinjami uang itu sehingga dia ini untuk saat ini memang sulit, masih sulit untuk mengembalikan uang yang telah dipinjamnya. Sehingga apa? Sehingga sebenarnya kamu mempunyai simpanan uang, tetapi uang itu tidak bisa kamu miliki karena uang itu memang masih dipakai oleh orang lain. Nah, ini yang saya rasakan. Di sini bergambar seseorang, dia ini mempunyai satu koin. Nah, dia saat ini mempunyai satu koin. Nah, sebenarnya dia ini mempunyai 6 koin, tetapi 6 koin ini tidak berada pada dia. Yang ada pada dia hanya satu koin. Nah, berarti kan sebenarnya kamu mempunyai uang, tetapi uang itu masih berada di orang lain. Entah itu kalau di dalam suatu pekerjaan, entah gaji kamu ini sulit untuk eh, kamu dapatkan karena mungkin entah ada alasan lain yang sehingga membuat bos kamu ini belum bisa menggaji kamu ataupun memang seseorang yang kamu pinjamkan uang ini dia ada alasan lain sehingga untuk saat ini sampai saat ini dia masih sulit untuk mengembalikan uang itu kepada kamu. Padahal kamu memang sangat membutuhkan uang saat ini karena saat ini kamu pun keuangan yang kamu miliki pun sangat kecil, maka kamu sangat mengharapkan uang itu bisa kamu dapatkan. Nah, banyaknya keinginan, banyaknya harapan yang memang ingin kamu dapatkan. Kamu adalah apa ya? Kamu mempunyai banyak keinginan, kamu mempunyai banyak harapan yang ingin kamu dapatkan. Dan di sini satu pokok yang penting adalah kamu mau untuk introspeksi diri, mencari kekurangan, mencari kesalahan yang ada di dalam diri kamu. Maka kamu akan menemukan cara, akan ada sesuatu batin kamu yang akan menuntun kamu untuk mencapai keinginan-keinginan kamu ataupun mencapai mimpi-mimpi kamu. Ini yang saya rasakan ya, karena memang dari beberapa Sagitarius kamu mempunyai tekad juang yang tinggi. Banyaknya harapan, banyaknya keinginan yang ingin kamu dapatkan. Tetapi karena mungkin kamu belum menemukan jalan keluarnya, belum menemukan jalannya untuk mencapai mimpi-mimpi itu, maka sangat perlu dan sangat penting untuk introspeksi diri sendiri terlebih dahulu ya. Nah, di sini pun ada kartu The Magician, di mana memang banyak harapan, banyak mimpi yang memang kamu harapkan. Dan mungkin dari beberapa Sagittarius, kamu sudah mempunyai rencana, kamu sudah merencanakan sesuatu ya. Kamu sudah merencanakan sesuatu untuk mencapai target kamu. Nah, di sisi lain, tapi mungkin karena adanya suatu keraguan, adanya suatu rasa takut yang ada di dalam diri kamu, sehingga hingga sampai saat ini kamu belum berani untuk melangkah, bergerak sesuai dengan apa yang sudah kamu rencanakan. Nah, karena masih ada keraguan, masih ada rasa takut yang ada di hati kamu, sehingga membuat kamu ini tidak kunjung bergerak. Nah, bisa dibilang seperti itu ya. Maka sangat disarankan memang banyak keinginan, banyak mimpi itu memang sangat penting untuk kita agar kita lebih bersemangat. Tetapi kita harus bisa memilih mana satu target yang terpenting
terlebih dahulu yang kita fokuskan, yang kita konsentrasikan, yang untuk kita capai terlebih dahulu. Setelah satu target selesai, baru target-target yang lainnya dilakukan. Jika kita menginginkan semua keinginan kita dapatkan secara bersama-sama, justru hasilnya itu tidak akan maksimal ataupun kegagalan yang kamu dapatkan. Tetapi jika kamu fokus dengan satu persatu keinginan kamu, maka bisa jadi hasil yang kamu dapatkan itu maksimal sesuai dengan apa yang memang kamu harapkan ya. Dan di sisi lain mungkin dari beberapa Sagittarius ada suatu hal yang dihadapkan kepada kamu yang sehingga membuat hati kamu sedih, pikiran kamu kacau ya. Kamu bingung dalam mengambil sebuah keputusan karena adanya alasan lain ya yang sehingga membuat kamu ini bingung dalam menentukan suatu keputusan yang harus kamu dapatkan, karena hal itu adalah sesuatu hal yang sebelumnya tidak pernah kamu duga, tidak pernah kamu sangka, yang sehingga membuat hati dan pikiran kamu ini kacau ya. Dan sedikit saran, di sini pun kan ada seseorang bergambar, orang ini lagi sedih, kecewa, meratapi atas apa yang ada di hadapan dia. Ada 3 cawan yang roboh. Nah, dia sedang sedih. Dia terlalu fokus dengan apa yang telah jatuh, apa yang ada di hadapan dia. Dia terlalu fokus sehingga dia tidak menyadari bahwa masih ada 2 cawan yang masih utuh sebenarnya yang ada di belakang dia. Karena dia terlalu fokus atas apa yang dihadapkan kepada dia sehingga membuat dia tidak peka, tidak mengetahui bahwa masih ada 2 cawan yang masih berdiri, masih berguna, masih bermanfaat untuk dirinya ya. Maka sangat disarankan jika memang kamu dihadapkan dalam suatu masalah, janganlah kamu terlalu fokus dengan masalah kamu, tetapi fokuslah kamu dengan jalan keluarnya. Dan kamu itu harus bisa bijak dalam menilai sesuatu, bijak dalam memandang sesuatu. Agar apa? Agar kita ini bisa menilai sesuatu itu dari sudut pandang yang berbeda, dan kita pun akan menemukan pertimbangan atas penilaian kita, seperti halnya kita memandang sesuatu dari sudut negatifnya. Nah, maka kita juga perlu memandang sesuatu itu dari segi positifnya. Maka dari situlah kita akan mempunyai pertimbangan, dan agar apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan tidak justru membuat kita terjatuh. Nah, oke. Dan ada sebuah kartu Temperance, di mana ada kartu ini adalah bermakna positif. Kartu yang bermakna kesejahteraan, kedamaian, bantuan, pencerahan ya, dimana kamu ini harus tetap fokus, konsentrasi, kamu harus tetap semangat atas apa yang memang ingin kamu capai ya. Karena apa? Karena sebenarnya ada harapan, ada kesempatan yang ada di depan kamu. Ini tinggal bagaimana cara kamu untuk mendapatkan kesempatan itu. Dan kamu harus bisa mempertimbangkan setiap hal-hal yang akan kamu lakukan ya. Karena di sisi lain memang banyaknya ujian, perjalanan kamu penuh dengan liku-liku, tapi semua itu ini tergantung bagaimana kamu menyikapinya, bagaimana kamu menilai semua yang ada dihadapkan kepada kamu ya. Jika kamu bijak dalam menilai apa yang dihadapkan kepada kamu, nah maka disitulah kamu akan menemukan suatu hal yang sangat berguna, yang sangat berpengaruh di dalam kehidupan kamu. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kamu. Buang segi negatifnya, ataupun jangan didengar apa yang saya katakan tentang bacaan yang negatif. Selalu bijaklah dalam menerima setiap informasi. Jangan lupa tersenyum untuk hari ini. Semoga kita semua selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.